Saya kemarin barusan posting di Instagram saya, bisnis pertanyaan sejuta umat. Pak, saya nggak punya modal. Dari mana? Kalau memang Anda modal itu aja sebagai sebuah batu penghalang Anda untuk maju, jangankan lain kali Anda itu punya sebuah pertanyaan yang lebih sulit. Ya, jadi bagaimana sekarang saya mau bicarakan itu, bisnis itu seperti kita itu sedang menaiki tangga. Tangga itu misalkan anak tangga Anda itu ada 100. Anda hari ini kepingin punya bisnis sampai mencapai ke puncak anak tangga ke 100. Tapi kendala pertama adalah Anda harus memulai dari anak tangga yang pertama. Anak tangga yang pertama adalah mungkin masalahnya di modal. Tapi kalau anak tangga pertama Anda bisa lewati, maka Anda sekarang tantangannya bagaimana melewati anak tangga kedua. Nah, sekarang anak tangga kedua pun Anda sudah lewati, dan bagaimana Anda melewati anak tangga ketiga. Nah, sekarang tadi Bu Maya cerita 100 juta per bulan. Sekedar Anda ketahui, Ibu Maya tahun lalu itu berhasil mencapai top sales nasional dengan income tahunan hampir setengah miliar rupiah. Setengah miliar rupiah, saya beritahu kepada Anda, itu bukan angka yang kecil. Itu income tahunan, berarti per bulannya income tambahannya hampir 50 juta. Jadi beliau sudah jebol income 100 juta per bulan, itu sudah pasti. Dari seorang asisten notaris, dari seorang mahasiswi. Kalau Anda ibaratkan Ibu Maya itu sudah anak tangga ke 100. Tapi pertanyaannya satu, bagaimana beliau bisa melatih dari anak tangga pertama? Kita lihat tadi Bu Heidi, mantan seorang anak petani di kota kecil. Ya, petani. Kalau bicara anak tangga pertama, beliau juga mungkin sangat berat untuk melatih anak tangga pertama. Tapi Anda perhatikan kemiripan mereka berdua? Satu kemiripannya. Dia tidak jadikan modal sebagai halangan untuk dia menapaki anak tangga pertama. Nah sekarang, maukah saya bongkar rahasia bagaimana Anda bisa mengalahkan? Jadi sebenarnya ketakutan itu bukan Anda tidak bisa melatih anak tangga, tetapi keberanian dan keputusan Anda untuk melangkah anak tangga pertama, itulah yang paling penting dibandingkan anak tangga itu sendiri. Saya ulangi ya, Anda boleh tulis di kolom komen. Anak tangga itu nggak jadi masalah, tapi keputusan dan keberanian Anda untuk mulai melangkah anak tangga itu jauh lebih penting daripada tingginya anak tangga itu sendiri. Sehingga seberat apapun masalah yang ada di depan Anda, it's all about mindset. Itu cuma masalah cara berpikir Anda. Nah, sekarang kemiripan mereka berdua adalah mereka believe to see. Itu yang saya mau bongkar kepada Anda. Mereka percaya dulu, baru melihat. Mereka percaya bahwa 100 anak tangga itu bisa mereka raih, karena mereka percaya dulu. Baru akhirnya itu terjadi. Anda lihat, kita lihat petani itu adalah profesi yang paling jumlahnya hampir 40 juta orang di Indonesia. Kenapa profesi anak petani tidak bisa menghalangi beliau untuk menapaki anak tangga yang luar biasa? Yang saya tahu Ibu Heidi, usianya mungkin baru 23 tahun, waktu itu 24 tahun, tapi penghasilannya sudah melewati usianya. Bisa Anda bayangkan berapa banyak orang di Indonesia penghasilannya melewati umurnya. Kalau misalkan umur Anda 23 tahun, berarti income Anda lebih dari 23 juta. Nah, tidak banyak. Banyak orang usia 23 baru mencari pekerjaan. Nah, itu bisa. Itu membuktikan bahwa beliau percaya dulu, baru melihat. Believe to see. Nah, sekarang hari ini, ketika anak tangga itu di hadapan Anda see to believe. Apa maksudnya see to believe? See to believe itu kebanyakan adalah saya melihat dulu baru percaya, sedangkan mereka berdua adalah percaya dulu baru melihat. Ya, melihat dulu baru percaya itu maksudnya apa? Ya, tunggu nanti. Lihat kamu dulu deh, berhasil deh. Kalau kamu berhasil jadi reseller, ya saya baru mau ikut. Ya,
Ya. Nah, orang-orang kebanyakan seperti itu. Nah, nanti tunggu dulu deh, kamu lewat 5 tangga dulu deh, baru gua ngikut. Nah, masalahnya, iya kalau ngikut. Kenyataannya, nggak seperti itu. Justru banyak orang malah mereka menggunakan dalih dan alasan mereka untuk tidak melangkah. Dan celakanya, kita terpengaruh oleh orang-orang seperti ini. Orang-orang seperti ini yang melemahkan mindset kita, orang-orang seperti ini yang melemahkan mental kita, sehingga kita pun melangkah dipengaruhi oleh lingkungan sekitar kita. Lingkungan sekitar kita yang menentukan mindset kita mau melangkah atau tidak. Nah, oleh sebab itu, saya ingin berpesan kepada Anda, kalau Anda ingin meniru mereka berdua, believe to see, melihat dulu baru percaya. Mereka tidak jadikan halangan itu sebagai halangan. Mereka justru jadikan halangan itu sebagai batu loncatan. Mereka terus menatap. Apakah ada kesulitan? Pasti. Apakah dia menyerah sama kesulitan? Tidak. Dia justru bertahan mencari cara bagaimana melewati kesulitan itu. Tetapi banyak orang justru tidak. Ketika dia ada kesulitan, dia lihat ini ada anak tangga. Oh, saya nggak bisa. Nah, saya nggak mampu. Oh, saya hari ini merasa sesuatu itu yang sangat sulit. Dan saya merasa halangan itu yang menjadi seperti itu. Dan akhirnya seumur hidup, mereka cuma melihat anak tangga ke atas, 100 anak tangga, mereka melihat orang maju, dan akhirnya mereka menghakimi diri mereka sendiri. Ya, orang lain memang lebih hebat dari saya. Ya, saya sih nggak bisa seperti itu. Saya nggak pandai bicara, saya nggak pandai omong, saya sudah tua, saya nggak punya modal. Sehingga mereka mensugesti diri mereka sendiri dengan statement-statement atau kepercayaan atau belief-belief yang mereka asalnya tidak yakin, tapi karena lingkungan mereka berkata seperti itu, dan akhirnya menjadi sumbatan atau blocking-blocking yang membuat cara berpikir mereka, mindset mereka tidak pernah bisa maju. Saya kira kalau saya bicara seperti ini di video Success Before 30 udah sangat banyak. Saya tidak mau bahas, tapi saya cuma ingin mengulas kisah mereka berdua. Bagaimana mereka tidak menjadi halangan itu sebagai halangan, tapi mereka jadikan halangan itu sebagai batu lompatan, anak tombak pijakan untuk mereka naik ke staf yang lebih tinggi. Dan ingat, mereka berdua adalah wanita. Wanita yang mungkin dahulu cuma takdirnya sebagai ibu rumah tangga, tapi sekarang bisa menjadi seorang wanita karir, menjadi reseller yang berhasil, menjadi jutawan, bahkan menjadi seorang miliarder yang hebat. Ibu Maya baru saja membeli sebuah rumah bersama suaminya Pak Daniel, yang rumahnya besar sekali, ya kan? Anda bisa melihat, itu membuktikan anak tangga yang ke-100 itu bisa diraih semua dari keberanian anak tangga yang pertama. Mungkin saat ini bagi Anda 2 juta itu masalah. Itu adalah statement anak tangga pertama. Tapi kalau Anda 2 juta aja nggak bisa selesaikan, bagaimana Anda mau terima 100 juta? Itu sudah jelas-jelas nggak mungkin. Jadi Anda selesaikan dulu, clearkan dulu masalah 2 juta ini, cari cara dulu, lewati dulu anak tangga pertama, baru PR berikutnya yang harus Anda selesaikan. Saya rasa malam hari ini cukup sekian dari saya. Ya, itu yang bisa saya simpulkan. Saya bangga sekali sama murid-murid saya. Apakah Anda mau menyusul berikutnya? Sukses selalu, and always salam hebat. Luar biasa.